Selamat datang di kanal Kisah Hidup. Ibu melarangku datang ke pesta ulang tahun ibu mertuaku. Pukul 9.00 malam, adik iparku menelepon dan mengancam. Jika aku tidak datang, ibu tidak akan memotong kue tartnya. Aku menjawab bahwa aku tidak akan lagi ikut serta dalam sandiwara mereka. Dan ketika tiba saatnya membayar tagihan, mereka semua membeku syok. Selama 3 tahun aku tanpa mengeluh mengabdi pada keluarga ini, menahan segala penghinaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hadiah yang akan kuterima di hari ulang tahun ke-70 ibu mertuaku adalah sebuah konspirasi yang licik dan kotor. Mereka telah menggelar karpet di tengah restoran, berniat memaksaku bersujud, menyajikan teh sebagai tanda permintaan maaf, dan secara diam-diam mencuri data kartu kreditku untuk memaksaku membayar pesta mewah mereka yang bernilai ratusan juta. Sambil memegang serbet beludru yang lembut, aku dengan hati-hati membersihkan kaca pada sebuah kaligrafi emas berbingkai ukir. Untayan doa dan harapan panjang umur yang terukir indah berkilauan di bawah cahaya lampu gantung di ruang tamu. Ini adalah hadiah yang kusiapkan dengan menabung dan berhemat selama setengah tahun, menahan banyak keinginan demi bisa memberikan ucapan selamat yang pantas untuk ulang tahun ke-70 ibu mertuaku. Sejak hari aku masuk ke dalam keluarga mereka, aku selalu percaya bahwa jika kita hidup dengan tulus dan memperlakukan orang dengan sepenuh hati, bahkan batu pun lama-kelamaan akan terkikis. Aku berharap hadiah yang berkesan ini akan menyenangkannya, meruntuhkan dinding tak kasat mata di antara kami, dan melunakkan prasangka buruk yang ia pendam terhadapku selama 3 tahun ini. Suamiku Bayu adalah orang yang baik, tetapi sangat lemah dan tak berdaya di hadapan keluarganya. Dalam segala urusan, besar maupun kecil, ia selalu patuh tanpa syarat pada ibunya, Ibu Ratih, dan adik perempuannya, Rina. Meskipun Rina sudah menikah, ia terus-menerus nongkrong di rumah orang tuanya, mencampuri urusan rumah tangga kami. Seringkali makan malam keluarga kami berubah menjadi sesi kritik dan cemoohan. Mulai dari caraku berjalan dan berpakaian hingga caraku mengelola anggaran keluarga, aku lebih memilih diam. Kupikir sudah menjadi kewajiban seorang menantu untuk sedikit bersabar demi kedamaian di rumah. Generasi yang lebih tua punya prinsip mereka sendiri. Jika kami yang muda mau menundukkan kepala sebagai tanda hormat, keluarga akan damai. Malam itu, angin sepoi-sepoi khas Jakarta di musim kemarau meniup balkon apartemen kami di kawasan Tebet. Aku memperkirakan waktu dan memutuskan untuk mengenakan gaun sutra berwarna marun yang elegan lalu memesan taksi untuk pergi ke restoran di kawasan Kebayoran Baru. Ibu mertuaku memesan 30 meja di sana mengundang semua kerabat yang datang dari kampung. Ia menyatakan bahwa ini adalah acara akbar dan harus dirayakan secara besar-besaran untuk pamer kepada semua kenalan. Tepat saat aku menutup resleting gaunku, telepon berdering. Nama ibu muncul di layar. Aku tersenyum dan cepat-cepat menggeser layar. Mungkin ibu menelepon untuk memberiku nasihat tentang bagaimana harus bersikap di pesta besan. Ibu mulai bicara tetapi suaranya terdengar berat tidak seceria biasanya. Sinta anakku, kamu sedang apa? Sudah berangkat ke restoran? Aku menjawab dengan riang. Ini sedang ganti baju bu, kaligrafinya sudah sintalap sampai berkilau, tinggal panggil taksi saja. Ibu dan bapak sudah makan malam atau masih menunggu bapak pulang kerja? Di seberang telepon, hening sejenak. Aku mendengar ibu menghela napas berat. Lalu ia berkata dengan suara yang tegas, setiap kata diucapkan dengan jelas. Dengarkan ibu baik-baik. Sekarang juga lepas gaun itu. Jangan bawa hadiah apapun dan jangan berani-berani pergi ke restoran itu. Tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Aku tertegun. Tanganku yang memegang tas berhenti di udara. Ibuku adalah seorang guru pensiunan, orang yang lembut, sopan, dan sangat menghormati tradisi. Sejak hari pernikahanku, ia selalu menasihatiku untuk menghormati yang lebih tua, memperlakukan orang tua suami seperti orang tuaku sendiri, dan tidak pernah membantah mereka. Mengapa orang yang selalu mengajarkanku tentang bakti seorang anak tiba-tiba melarangku pergi ke ulang tahun ibu mertuaku? Aku bertanya dengan cemas, Bu, ada apa? Apa terjadi sesuatu di kampung atau bapak sakit? Ibu menjawab cepat, nadanya tajam. Ibu dan bapak baik-baik saja. Tapi kamu, nak, yang akan mereka jadikan bahan tertawaan. Tadi ibu baru pulang dari pasar bertemu Bu Dewati, mantan tetangga ibu mertuamu di kampung. Dia juga datang ke Jakarta untuk pesta itu, dan dia menceritakan ke seluruh pasar jebakan apa yang sudah disiapkan keluarga suamimu untukmu malam ini. Punggungku terasa dingin. Intuisi mengatakan ada yang tidak beres. Tawa tertahan, tatapan tajam ibu mertua, dan senyum sinis Rina beberapa hari terakhir tiba-tiba muncul jelas dalam ingatanku. Aku menggenggam telepon erat-erat, menarik napas dalam-dalam untuk tetap tenang dan menunggu penjelasan ibu. Suara ibu terdengar datar,
tetapi di dalamnya ada kepedihan yang luar biasa. Ia menceritakan dengan detail semua yang Budewati umbar di pasar. Ternyata di balik pesta mewah ini tersembunyi sebuah skenario sempurna yang ditulis langsung oleh Rina, adik iparku yang tercinta. Dan ibu mertuaku menyetujuinya sepenuhnya. Bahkan sudah tidak sabar menantikan kemenangannya. Ibu mengulang dengan jelas. Budewati berteriak di pasar, katanya Rina menyuruh semua kerabat untuk makan dan minum sepuasnya malam ini. Di akhir acara akan ada pertunjukan hebat. Mereka akan menggelar karpet tepat di depan panggung restoran. Ketika semua kerabat, tetangga, dan tamu berkumpul, mereka akan memanggilmu, memaksamu untuk melakukan sungkem, bersujud di atas karpet itu, dan secara terbuka menyajikan secangkir teh kepada ibu mertua untuk memohon ampun karena selama 3 tahun menikah, kamu belum juga memberinya seorang cucu. Tapi bukan itu saja, lanjut, ibu. Mereka sudah menyebarkan gosip di antara kerabat bahwa menantu yang berbakti ini sudah menyiapkan amplop berisi 50 juta sebagai hadiah ulang tahun. Mendengar itu, telingaku berdenging dan jantungku seakan diremas. Bersujud 50 juta di zaman apa kita hidup? Mereka menggunakan tradisi kuno yang biadab ini untuk menginjak-injak harga diri manusia. Fakta bahwa kami belum punya anak sama sekali bukan salahku. Dokter sudah lama mendiagnosis, penyebabnya ada pada Bayu. Ia memiliki masalah dengan kesehatan reproduksinya dan memerlukan pengobatan jangka panjang. Aku karena kasihan pada suamiku dan takut melukai harga diri maskulinnya, menyimpan rahasia ini rapat-rapat, mengambil semua kesalahan di hadapan ibu mertuaku agar ia bisa hidup tenang. Dan beginilah cara mereka membalas pengorbanan dan kebesaran hatiku. Mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat untuk mempermalukanku di depan umum, dan 50 juta itu dari mana aku bisa mendapatkannya? Gaji sebagai pegawai kantoran pas-pasan untuk membayar tagihan hidup yang tinggi di Jakarta. Ditambah lagi, Bayu selalu memaksaku memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit setiap bulan kepada ibunya untuk uang jajan. Uang untuk membeli kaligrafi ini adalah semua yang bisa kukumpulkan dari mengambil pekerjaan sampingan di malam hari selama setengah tahun terakhir. Mereka sengaja menyebarkan gosip itu di antara kerabat agar jika aku tidak memberikan uang itu, mereka bisa menilaiku sebagai menantu yang pelit, sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Dan jika karena gengsi aku sampai berhutang, mereka akan dengan senang hati menerima setumpuk uang. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, betapa kejam dan liciknya. Ibu melanjutkan, suaranya bergetar. Anakku, ibu dan bapak membesarkanmu, memberimu pendidikan, dan menikahkanmu dengan harapan kamu punya sandaran yang kuat. Ibu mengajarimu untuk bersabar demi kedamaian keluarga, bukan untuk dijadikan bahan tertawaan dan martabatmu diinjak-injak. Jika kamu bersujud di depan semua orang itu, bagaimana nanti ibu dan bapak bisa menatap mata orang lain? Dengarkan ibu, jangan pergi kemanaun. Matikan teleponmu dan tetap di rumah. Air mata mulai mengalir di pipiku, entah sejak kapan. Ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebencian dan sakit hati yang mendalam. 3 tahun masa mudaku, 3 tahun aku setia merawat keluarga ini, menganggap mereka seperti keluargaku sendiri. Dan sebagai balasannya, di mata mereka, aku hanyalah makhluk rendahan, alat untuk memeras uang dan pamer di depan orang lain. Aku cepat-cepat menghapus air mataku, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat bangkit dalam diriku. Aku menjawab ibu dengan suara tegas tanpa sedikit pun nada histeris, "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu membiarkan mereka menjadikanku target. Terima kasih Bu, istirahatlah. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Setelah menutup telepon, aku menatap diriku di cermin, riasan tipis, gaun sutra yang anggun. Aku tampak seperti menantu penurut yang sempurna. Tetapi sejak detik itu, menantu itu telah mati. Kesabaran yang sia-sia hanya memberi alasan bagi orang jahat untuk menjadi lebih kurang ajar. Sudah saatnya aku sendiri yang melindungi harga diriku. Setelah berdiri sejenak di tengah ruang tamu, aku memutuskan untuk menelepon Bayu. Aku ingin tahu, apakah pria yang berbagi ranjang denganku selama 3 tahun ini tahu tentang rencana mengerikan itu? Jika ia tidak tahu, aku mungkin bisa memaafkan dan menjelaskan semuanya. Tapi jika ia terlibat, maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Nada sambung berbunyi lama, akhirnya Bayu menjawab. Di latar belakang, musik keras terdengar, piring berdentang, dan terdengar suara riuh tawa para kerabat. Bayu berbicara dengan tergesa-gesa. "Halo, kamu sudah siap?" Pesan taksi dan langsung ke restoran. "Semua saudara kita dari kampung sudah kumpul. Cepatlah, nanti kamu ketinggalan acara pembukaannya." Aku bertanya perlahan, berusaha agar suaraku terdengar benar-benar tenang. "Kamu di mana sekarang? Aku mau tanya sesuatu." Katanya, "Hari ini aku harus sungkem,
menyajikan teh untuk ibu, dan memberikan amplop berisi 50 juta di depan semua kerabat. Apa itu benar, Bayu? Di ujung sana, keheningan total. Musik masih berdentung, tetapi Bayu tidak menjawab. Beberapa detik keheningan itu menjadi jawaban yang paling fasih. Hatiku membeku sepenuhnya. Sesaat kemudian, Bayu mulai tergagap, mencari-cari kata. Suaranya menjadi pelan, seolah takut ada yang mendengar. Siapa? Siapa yang bilang omong kosong itu padamu? Ya, ibu kan cuma ingin upacaranya kelihatan khidmat di depan saudara-saudara. Sungkem dan menyajikan teh itu kan tradisi lama. Lakukan saja untuk menyenangkan orang tua. Tidak akan ada ruginya buatmu soal uang. Ibu sudah terlanjur bicara dengan bude-bude dari kampung. Kamu siapkan saja amplop yang tebal. Kalau kurang, pinjam dulu sama temanmu, nanti aku yang ganti. Yang penting kita jaga nama baik keluarga. Mengertikan? Sudahlah, aku sibuk menyambut tamu. Cepat datang ya. Bayu mengucapkan itu dalam satu tarikan napas dan langsung menutup telepon. Tidak memberiku kesempatan untuk membantah. Aku menatap layar ponsel yang padam dengan perasaan hampa. Sungguh lucu. Seorang suami yang di setiap kesempatan selalu bicara tentang nama baik keluarga, rela membiarkan istrinya sendiri dipermalukan di depan umum. Ia menganggap normal jika aku harus merangkak bersujud. Menganggap normal jika aku harus terjerat utang besar demi membeli senyum ibunya. Sifat lemah Bayu telah membuat keluarganya menjadi semakin kurang ajar hingga ke tingkat absolut. Aku berjalan ke meja kopi tempat kaligrafi emas itu berada. Tanpa sedikit pun penyesalan, aku merobek kertas kado transparan, memasukkan kembali kaligrafi itu ke dalam kotak kardus lamanya, membawa kotak itu ke kamar tidur, memasukkannya ke laci paling bawah lemari, dan memutar kunci. Suara klik yang kering terdengar seperti akhir dari kesabaranku yang tak terbatas. Aku membuka ritsling gaunku, berganti pakaian dengan jeans yang nyaman dan kaos putih sederhana, mengikat rambutku tinggi-tinggi, menghapus riasan rumit, dan hanya mengoleskan sedikit pelembabir. Aku mengaktifkan mode senyap di ponselku dan melemparkannya ke dalam tas. Sandiwara sungkem ini, biarkan ibu mertua dan adik iparku yang memainkannya sendiri. Aku tidak wajib menjadi aktris dalam pertunjukan kejam mereka. Hari ini adalah akhir pekan, dan aku berhak menghirup udara segar, minum kopi yang enak, dan menikmati ketenangan, bukan menjerumuskan diri ke dalam jurang penghinaan. Mengenakan sepatu Chats yang biasa kupakai, aku dengan mantap melangkah keluar pintu, mengunci apartemen rapat-rapat. Di luar, udara malam Jakarta yang kering terasa sangat menyenangkan. Di Jalan Dr. Saharjo, mobil-mobil masih berlalu lalang. Para pejalan kaki bergegas dengan urusan mereka masing-masing. Lampu jalan kuning memancarkan cahaya redup di atas aspal. Angin lembut membelai helai rambut di dahiku. Sudah lama aku tidak merasa sebebas ini berjalan-jalan di kota pada malam akhir pekan. Selama 3 tahun ini, setiap akhir pekan aku seperti budak sibuk di dapur rumah mertua melayani jamuan makan keluarga mereka yang tak ada habisnya. Aku berbelok ke sebuah gang yang tenang dan menuju sebuah kafe yang kukenal. Kopi Senja. Kafe itu tersembunyi di bawah naungan pohon rindang yang berusia puluhan tahun. Di dalamnya semua dihias dengan gaya retro, meja-meja kayu kasar, kursi rotan, dan cahaya kuning yang hangat. Dari speaker tua, lagu-lagu liris Ebiet G. Ade mengalun pelan, menciptakan suasana damai yang luar biasa. Aku memilih meja di sudut dekat jendela. Dari mana aku bisa melihat halaman berkerikil? Pelayan tersenyum ramah. Aku memesan 1 poci teh jahe sereh yang pekat. Ketika minuman harum itu dihidangkan, aku menyesapnya sedikit, merasakan sedikit rasa pedas di lidah yang berubah menjadi kehangatan yang menyenangkan di tenggorokan. Semua kecemasan dan kemarahan seolah mundur. Aku berkata pada diriku sendiri, keputusan malam ini benar-benar tepat. Apapun yang terjadi besok, setidaknya hari ini aku hidup untuk diriku sendiri. Aku larut dalam musik ketika tiba-tiba sebuah suara berat yang kenal memecah lamunanku. Lo Sintakan, kenapa kamu duduk sendirian di sini jam segini? Aku tersentak dan mengangkat kepala. Di hadapanku berdiri Leo, temanku sejak kuliah dan sekaligus sahabat suamiku, Bayu. Leo bekerja sebagai insinyur sipil, orang yang lugas, jujur, dan bijaksana. Di antara teman-teman, ia sering kiali menjadi satu-satunya yang menegur Bayu ketika ia bersikap egois terhadapku. Leo tahu tentang masalahku dengan ibu mertua, tetapi ia menjaga jarak, hanya sesekali menasihati Bayu untuk melindungi keluarga kecilnya. Aku sedikit malu, tetapi cepat menguasai diri dan tersenyum. Halo Leo, kebetulan sekali kamu juga sering kesini. Duduklah. Leo duduk di seberangku, memanggil pelayan dan memesan es kopi hitam. Ia menyipitkan mata, menatapku dengan kebingungan yang jelas. Kalau aku tidak salah ingat, hari ini kan ulang tahun besar-besaran Ibu Ratih. Kemarin Bayu heboh sekali menceritakannya, mengundangku juga, tapi aku lagi sibuk di proyek. Terpaksa menolak.
Kalau pestanya semeriah itu, kenapa menantu utamanya malah sembunyi di sini dengan secangkir teh? Bertengkar lagi? Melihat ketulusan di mata Leo, aku sadar tidak ada gunanya menyembunyikan. Lagi pula kelakuan konyol keluarga suamiku cepat atau lambat akan diketahui semua orang. Aku menghela napas pelan dan meletakkan cangkirku. Tidak ada pertengkaran, Leo. Aku hanya tidak mau ikut dalam sandiwara yang mereka tulis untuk mempermalukanku. Mereka mau memaksaku bersujud di depan semua kerabat, menyajikan teh sebagai tanda penyesalan, dan menyerahkan amplop 50 juta untuk menunjukkan betapa berbaktinya aku. Aku tidak punya uang sebanyak itu dan tidak punya kekuatan untuk memainkan peran itu. Jadi, aku memutuskan untuk tidak datang. Mendengar itu, Leo mengerutkan kening. Selama beberapa detik, ia duduk kaget, lalu menepuk meja dengan tangannya. Ia menggelengkan kepala dengan rasa jijik dan berkata dengan kesal, "Aku tidak percaya. Sudah abad ke-21, tapi keluarga Bayu masih hidup dengan aturan zaman dulu, menindas orang. Dan Bayu itu suami macam apa dia? Membiarkan ibu dan adiknya memperlakukan istrinya sendiri seperti itu." Aku tersenyum pahit. "Kamu tahu kan sifatnya? Baginya bakti pada orang tua itu seperti agama. Kata ibu adalah hukum, kata adiknya adalah konstitusi. Kalau membantah sedikit saja, langsung dicap tidak tahu. Terima kasih, kali ini dia tahu tentang skenario itu, tapi tetap memintaku untuk ikut bermain demi menjaga nama baik keluarga." Leo menghela napas berat, menatapku dengan simpati yang mendalam. Ia menyesap es kopinya, lalu merendahkan suaranya. "Keputusanmu untuk tidak pergi itu sudah benar. Jujur saja, semakin kamu menuruti orang-orang tidak waras, semakin mereka menjadi-jadi. Ceritamu ini, ngomong-ngomong menjelaskan semuanya. Setengah jam yang lalu aku melihat pemandangan yang sangat aneh. Aku mencondongkan tubuh ke depan dengan penasaran. "Pemandangan apa? Kamu lewat dekat restoran?" Leo mengangguk dan bercerita dengan rinci. "Aku lewat Jalan Suryo, mau ke sini. Pas lewat depan pintu utama restoran Bintang Nusantara tempat mereka mengadakan pesta, aku sempat berpikir untuk mampir sebentar, menyapa Ibu Ratih sekadar basa-basi, lalu langsung pergi. Tapi begitu mendekat, aku melihat pemandangan yang lucu. Ibu Ratih, Rina, dan Bayu tidak berdiri di dalam menyambut tamu. Mereka malah berbaris di trotoar depan pintu masuk restoran. Aku mengerutkan kening di jalan. Untuk apa? Kerabat dari kampung kan datang dan bisa langsung masuk. Leo tersenyum sinis. Justru itu, Ibu Ratih berdiri dengan gaun brokat warna marun. Wajahnya masam, mengipasi diri, pura-pura kelelahan. Rina sebentar-sebentar melihat jam, moceh tanpa henti dan mengeluh. Begitu melihat ada kerabat yang turun dari taksi, ia langsung menghampiri mereka dan mulai meratap. Aku berdiri tidak jauh dan mendengar semuanya dengan jelas. Rina berkata dengan suara keras, "Lihat Bude, kami sudah sewa restoran dari pagi. Sudah kami jelaskan semuanya pada menantu kami, tapi sampai sekarang dia belum datang. Telepon juga tidak diangkat. Ibu sudah pegal berdiri, punggungnya sakit, menunggu menantunya untuk memulai pesta, tapi Sinta malah menyepelekan keluarga kami seperti ini." Mendengarkan cerita Leo, aku tidak lagi merasa kaget. Aku hanya merasa lucu. Rasa pahit menyumbat tenggorokanku. Ternyata ketika mereka sadar aku tidak akan muncul untuk melakukan ritual sungkem, mereka langsung beralih ke rencana B. Mereka sengaja memamerkan diri di jalan, memainkan peran sebagai keluarga suami yang malang yang ditinggalkan oleh menantu kota yang sombong. Mereka memutuskan untuk menggunakan opini publik dan gosip kerabat untuk menghancurkan reputasiku. Mertua yang pemaaf, adik ipar yang perhatian, dan suami yang tak berdaya. Dan aku secara otomatis menjadi penjahat utama. Si menantu kurang ajar yang tidak tahu berterima kasih. Leo menambahkan dan Bayu terus-menerus menatap ponselnya. Wajahnya merah gelisah. Kerabat dari kampung yang belum mengerti apa-apa mendengar keluhan Rina dan Bayu, mulai ikut prihatin menenangkan Ibu Ratih dan mencaci makimu habis-habisan. Aku ingin mendekat dan mengatakan semuanya, tapi kupikir orang luar ikut campur dalam masalah keluarga di depan banyak orang hanya akan memperkeruh suasana. Jadi, aku putar balik dan pergi. Aku tersenyum, merasakan ketegangan, akhirnya lepas. "Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kalau kamu membelaku, Rina pasti akan menyerangmu juga. Biarkan mereka memainkan sandiwara mereka sampai bosan. Mereka sendiri yang membangun panggung, menyewa aktor, dan penontonnya adalah kerabat mereka sendiri. Karena aku tidak dibayar, aku menolak untuk naik panggung." Leo tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol. "Nah, begitu dong. Kamu sudah berubah, Sinta. Hidup seperti ini jauh lebih mudah. Duduk saja di sini malam ini, minum teh, dengarkan musik bersamaku. Biarkan keluarga itu mengurus badut-badut mereka sendiri. Aku berani taruhan. Beberapa jam lagi,
Ketika mereka sadar kamu tidak akan datang, skenario mereka akan berantakan. Aku menyesap teh lagi. Sekarang rasanya benar-benar manis. Di luar sana, Jakarta yang sibuk berdenyut, kemacetan di mana-mana. Tapi di sini, di sudut kafe kecil ini, jiwaku setenang permukaan danau di hutan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar bebas. Ponsel di dasar tasku sesekali bergetar. Mungkin Bayu dan Rina sedang murka, tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka menikmati rasa tak berdaya saat rencana licik mereka hancur berkeping-keping. Malam ini baru permulaan. Jam di tanganku menunjukkan tepat pukul 9.00 malam. Kafe kopi senja sudah sepi. Ruangan dipenuhi alunan petikan gitar yang lembut, meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota di belakang. Aku duduk diam, menyeruput teh yang sudah mendingin, merasakan kebebasan secara fisik. Leo sudah pamit karena ada panggilan darurat dari proyeknya. Aku tinggal sendiri dengan pikiranku tentang pernikahan yang sudah menemui jalan buntu. Melalui kain tasku, aku bisa melihat layar ponselku terus berkedip. Dilihat dari frekuensi kedipannya, di ujung sana, mereka mencariku dengan sangat gigih. Aku menghela napas berat dan memutuskan untuk melihat. Di layar, puluhan panggilan tak terjawab dan pesan muncul. Sebagian besar dari Bayu, sebagian dari Rina, dan beberapa dari nomor tak dikenal. Begitu aku membuka kunci layar, panggilan baru masuk. Rina, aku ingin menolaknya. Tapi sebuah pikiran terlintas di benakku. Aku ingin mendengar sandiwara apa lagi yang akan mereka mainkan sekarang untuk menutupi ketidakhadiranku. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga, tetap diam. Seketika, suara melengking Rina yang bercampur isak tangis histeris menghantam gendang telingaku. Sinta, kamu sembunyi di mana? Seluruh keluarga menunggumu, kamu lihat jam tidak? Semua saudara sudah kumpul. Semua bertanya, di mana menantu utamanya? Ibu di dalam sana duduk dan menangis. Kalau kamu tidak datang, ibu menolak memotong kue ulang tahunnya. Sampai kapan kamu mau mempermalukan keluarga kami? Di latar belakang, musik meraung dan suara riuh restoran terdengar. Kata-kata Rina tajam seperti silet, penuh tuduhan dan tekanan. Jika aku adalah Sinta yang dulu, aku pasti panik. Mulai meminta maaf dan bergegas ke sana dengan taksi hanya demi menjaga muka. Tapi sekarang kata-kata itu terdengar seperti naskah murahan dari aktris payah. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara dingin. Setiap kataku ucapkan dengan jelas. Rina, hentikan sirkus ini. Untuk apa kamu menangis di sana? Bukankah kamu dan ibumu yang menggelar karpet di depan panggung berharap aku akan datang merangkak bersujud untuk menyajikan teh dan bertobat karena tidak bisa memberimu keponakan? Bukankah kamu yang menyebarkan gosip bahwa aku akan membawa 50 juta untuk pamer di depan kerabat? Kamu pikir aku ini boneka yang talinya bisa kamu tarik sesuka hatimu? Di seberang sana, isak tangis tiba-tiba berhenti. Hening total, jelas. Rina sama sekali tidak menyangka aku tahu rencana busuk mereka. Tapi karena sifatnya yang kurang ajar dan licik, ia cepat kembali ke watak aslinya. Siapa yang mengarang omong kosong itu? Ibu hanya ingin upacaranya berjalan dengan indah. Kamu itu menantu. Kalau kamu bersujud dan menyajikan teh pada mertua, tidak akan ada ruginya, berhenti cari-cari alasan. Aku katakan terus terang, kalau kamu tidak segera muncul di sini, jangan salahkan kami. Kalau kami melupakan semua ikatan keluarga, aku tertawa keras. Tawa pahit untuk keluarga yang telah kuberikan segalanya. Aku menjawab dengan lantang, tidak memberinya kesempatan menyela. Ikatan keluarga. Apa keluarga kalian pernah menganggapku sebagai manusia sehingga bisa bicara tentang ikatan? Dengar ya, sandiwara murahan ini. Mainkan saja sendiri dengan ibumu. Aku tidak akan ikut serta lagi. Selamat menikmati malam bersama keangkuhan kalian yang tak terbatas. Setelah mengatakan itu, aku dengan tegas menekan tombol putus, mengubah ponsel ke mode jangan ganggu agar tidak lagi mendengar sampah itu. Meletakkan ponsel di meja, aku merasa seolah sebuah lempengan beton yang menekanku selama 3 tahun telah terangkat dari pundakku. Kerabat dari kampung pasti kebingungan. Pesta mewah berubah menjadi pertunjukan konyol. Aku tahu badai yang sebenarnya masih akan datang, tapi setidaknya malam ini aku yang mengendalikan situasi. Aku memanggil pelayan, membayar, dan bersiap untuk pergi. Di kepalaku mulai muncul sebuah dugaan besar yang menakutkan. Mengapa Rina begitu putus asa mencoba menyeretku ke sana dengan alasan ketar? Ketidakhadiranku memang merusak pertunjukan mereka, tapi tidak sampai harus mengacaukan seluruh acara makan malam, kecuali kehadiranku sangat penting untuk sesuatu yang lebih pragmatis. Keluar dari kafe, aku merasakan angin dingin menerpa wajahku. Mobil di Jalan Dr. Saharjo sudah sangat sedikit. Aku menaikkan kerah jaketku dan berjalan cepat di trotoar. Sementara otakku sibuk mencari jawaban, mereka bisa saja memotong kue tart sendiri,
mengangkat gelas, dan berbohong bahwa aku tiba-tiba sakit. Mengapa harus menelepon dengan ancaman dan air mata menuntut kedatanganku? Tiba-tiba sebuah pikiran melintas. Uang. Itulah satu-satunya hal yang selalu menarik minat keluarga ini dariku. Pesta untuk 30 meja di restoran bintang Nusantara itu bukan hal yang murah. Seperti yang dibanggakan Bayu, meja termurah di sana harganya sekitar 5 juta, dan itu belum termasuk alkohol, dekorasi, dan layanan. Tagihan totalnya bisa dengan mudah melebihi 200 juta. Awalnya, ibu mertua dengan lantang menyatakan akan membayar semuanya sendiri dari tabungannya. Bayu mengiyakan, mengatakan, agar aku tidak khawatir, cukup siapkan hadiah yang bagus, tapi mengetahui sifat pelit ibu mertuaku yang luar biasa, yang rela mati demi 1 sen, aku tahu ia tidak akan pernah mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memberi makan banyak orang. Dan Rina, adik iparku hanya pandai bicara. Kenyataannya, ia tidak akan mengeluarkan serupiah pun untuk ibunya. Jadi, siapa yang seharusnya membayar tagihan astronomis malam ini? Intuisi berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel, mencari nomor manajer restoran bintang Nusantara di kontak. Untungnya, tahun lalu perusahaan kami mengadakan acara di sana dan nomor manajer Pak Michael masih kusimpan. Setelah nada sambung ketiga, ia menjawab. Di latar belakang, suara riuh pesta terdengar. Halo, restoran bintang Nusantara. Michael di sini. Aku berdeham mencoba berbicara setenang dan seprofesional mungkin. Selamat malam, Pak Mikael. Ini Sinta istri Bayu. Malam ini keluarga kami memesan pesta untuk 30 meja di ruang Mahameru. Bolehkah saya menanyakan sesuatu mengenai pembayaran acara malam ini? Mendengar nama pemesan, Pak Mike langsung berubah ramah. Oh iya. Selamat malam, Bu Sinta. Pesta Anda berjalan dengan sangat meriah. Mengenai pembayaran, Ibu tidak perlu khawatir. Kemarin siang, Pak Bayu datang ke sini, menyetujui menu, dan meninggalkan data kartu kredit Ibu sebagai jaminan. Beliau berpesan agar kami memberikan pelayanan terbaik dan di akhir acara, beliau bilang kami bisa langsung mendebit seluruh total tagihan dari kartu Ibu. Katanya limitnya besar, jadi kami bisa dengan bebas memenuhi semua keinginan Ibu Ratih dan Mbak Rina. Telingaku berdenging, punggungku seperti disetrum. Dunia di depan mataku goyah. Diam-diam menggunakan data kartu kredit istri untuk memaksanya membayar pesta mewah demi pamer di depan kerabat. Itulah tujuan sebenarnya dari sandiwara sempurna mereka. Kartu kredit dengan limit 300 juta itu baru saja dikeluarkan oleh bank sebulan yang lalu untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari kantor. Aku menyimpannya di laci meja. Jelas, Bayu menggeledah barang-barangku, memotret kartu dari 2 sisi dan memberikan datanya ke restoran sebagai jaminan. Kemarahan meledak di dada seperti letusan gunung berapi. Ini bukan lagi sekadar kelemahan. Ini adalah pencurian yang kurang ajar. Pencurian uang hasil jerih payahku. Mereka telah menyudutkanku. Jika aku datang ke restoran, semarah apapun aku, di depan ratusan tamu, aku tidak akan bisa membuat keributan. Akhirnya aku harus menahan amarah dan menandatangani tagihan demi menjaga sisa harga diriku dan menutupi aib keluarga busuk ini. Rencana yang jenius tidak memberikan jalan keluar bagi korbannya. Aku membeku di tepi trotoar, menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Amarah mendidih, tapi akal sehat mengambil alih. Sekarang bukan waktunya untuk menangis atau mengasihani diri sendiri. Aku harus bertindak cepat untuk menghentikan perampokan terang-terangan ini. Aku mulai berbicara. Suaraku menjadi keras, penuh wibawa dan ancaman. Pak Michael, dengarkan saya baik-baik. Kartu kredit yang datanya diberikan oleh Bayu digunakan tanpa sepengetahuan saya. Ini adalah pencurian data. Saya adalah pemilik sah satu-satunya kartu ini. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menggunakannya, apalagi untuk membayar pesta ini. Saat ini juga saya secara resmi melarang restoran bintang Nusantara untuk melakukan transaksi atau pendebitan apapun dari kartu saya. Manajer itu panik, suaranya bergetar. Bu Sinta, tenang dulu Bu. Tapi Pak Bayu kan suami Ibu. Beliau sudah menandatangani kontrak dengan restoran. Pestanya sedang berlangsung, tagihannya sangat besar. Kalau Ibu tidak membayar, kami harus menagih ke siapa? Tolong selesaikan masalah keluarga Ibu sendiri, jangan libatkan kami hanya menjalankan pekerjaan. Aku tersenyum sinis. Suaraku menjadi lebih tajam. Saya tidak melibatkan Anda. Saya bertindak sesuai hukum. Kartu ini atas nama saya. Untuk menarik uang dari kartu ini, diperlukan kehadiran fisik saya dan tanda tangan pribadi saya di slip tagihan. Jika Anda secara sepihak mendebit dana berdasarkan data curian tanpa persetujuan saya akan segera melaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dan menuntut restoran Anda.
Anda manajer berpengalaman pasti paham betul seriusnya pendebitan ilegal. Mengenai tagihan malam ini, siapa yang memesan pesta, siapa yang makan dan minum, merekalah yang harus Anda kejar. Saya tidak ada di sana dan tidak pernah ada. Saya tidak punya kewajiban membayar sepeser pun. Selamat malam. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon. Jantungku berdebar kencang. Setengah karena marah atas kelicikan Bayu, setengah lagi karena puas telah melancarkan serangan balasan dan menghancurkan rencana mereka. Aku bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi di restoran di akhir acara. Ketika pelayan membawa tagihan, keluarga itu akan saling melempar tanggung jawab. Orang-orang ini datang dengan kantong kosong, hanya berbekal kesombongan yang tak terbatas. Mereka tidak punya ratusan juta untuk membayar. Biarkan mereka sekarang merasakan penghinaan saat petugas keamanan restoran tidak mengizinkan mereka keluar dari ruangan. Inilah harga untuk keserakahan dan kekejaman mereka yang tak berdasar. Sekarang aku tidak bisa kembali ke apartemen kami di Tebet. Jika aku ke sana malam ini atau besok pagi, seluruh gerombolan mereka akan datang, menggedor pintu, dan menuntut agar aku menyelamatkan mereka. Aku butuh tempat yang aman di mana aku dicintai dan dilindungi. Aku melambaikan tangan, menghentikan taksi. Ke Pondok Indah, Pak, kataku pada sopir parubaya itu. Tolong lebih cepat, sangat mendesak. Mobil meluncur mulus ke dalam arus lalu lintas malam. Aku bersandar di kursi, menatap lampu-lampu Jakarta yang berlalu. Bayangan ibuku yang baik dan perhatian muncul di benakku. Sejak malam tadi, ia pasti cemas memikirkanku. Aku mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan singkat. Bu, buka pintunya. Sinta pulang. Sinta sudah memutuskan segalanya. Setelah mengirim pesan, aku memejamkan mata. Pertarungan hari ini telah kenangkan, tapi aku tahu besok badai yang sesungguhnya akan datang. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks perumahan elit di Pondok Indah. Tempat orang tuaku tinggal sudah lewat jam 11 malam. Halaman sepi. Hanya beberapa penghuni yang sedang mengajak anjing mereka berjalan-jalan. Aku membayar taksi, menaikkan kerah jaket, dan turun. Perasaan kembali ke rumah selalu memberiku kedamaian yang luar biasa. Tapi kedamaian itu hancur berkeping-keping begitu. Aku melangkah melewati pintu kaca lobi. Di area tunggu, sesosok pria yang ku kenal sedang mondar-mandir. Ia berjalan berputar-putar dengan gelisah. Rambutnya yang siang tadi tertata rapi kini acak-acakan. Dasi miring ke samping itu. Bayu melihatku. Ia berlari ke arahku seperti orang gila. Matanya memerah, wajahnya dipenuhi amarah dan panik. Ia menghalangi jalanku dan berteriak begitu keras hingga petugas keamanan menoleh. Dari mana saja kamu sampai selarut ini, Sinta? Kamu tahu tidak, keluargaku disandera di restoran. Kerabat sudah pulang semua, tapi manajer menagih kami 210 juta. Dia bilang kamu menelepon dan melarang uang ditarik dari kartu. Kamu sudah gila ya? Kamu mau membuat keluargaku mati? Aku berdiri tegak menatap wajah pria yang pernah kusut suami. Benang ikatan terakhir telah putus. Aku sama sekali tidak takut dengan agresinya. Aku menatap lurus ke matanya dengan tatapan dingin dan menjawab begitu keras hingga suaranya menggema di lobi yang kosong. Aku yang membuat keluargamu mati atau kalian sendiri yang menggali kubur kalian? Bayu, usiamu sudah 30 tahun, kamu punya nurani tidak? Kamu diam-diam menggeledah barang-barangku, mencuri data kartu kredit istrimu untuk membiayai pamer keluargamu. Kamu bersekongkol dengan ibu dan adikmu, mau memaksaku bersujud menyajikan teh di depan banyak tamu dan masih mau memeras 50 juta lagi. Kamu ini laki-laki atau pengecut? Tuduhanku yang tajam bagaikan tamparan baginya. Bayu langsung cat, agresinya mengempis seketika. Matanya gelisah, menghindari tatapan langsungku. Tangan yang terkepal lemas terkulai. Ia mencoba membela diri dengan menyedihkan. Mencuri apa? Kita kan suami istri, uangmu itu uang keluarga. Ibu cuma ingin acaranya meriah. Kupikir, limitmu kan besar, kita pinjam sebentar. Bulan depan aku ganti dari gaji. Soal teh dan sungkem, aku tidak tahu apa-apa. Itu ide ibu dan Rina. Aku sudah melarang mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Kamu kan menantu. Biarpun ibu salah, kamu seharusnya menjaga mukaku. Sekarang kamu malah bikin keributan. Restoran mengancam akan panggil polisi. Kamu mau kita semua dimasukkan ke sel? Aku tersenyum sinis. Rasa jijik memenuhi kerongkonganku. Pengecut yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya menyalahkan ibu dan adiknya sendiri. Topeng palsu sebagai anak yang baik dan berbakti akhirnya terlepas. Aku melipat tangan di dada, menjaga mukamu. Lalu siapa yang menjaga kehormatanku? Ganti dari gaji. Gajimu kejuta dan itu kau habiskan untuk nongkrong dengan teman-teman dan belanja untuk Rina. Dari mana kamu bisa dapat R00 juta untuk bayar utang padaku? Berhenti berbohong. Kartu itu atas namaku.
Transaksi sudah diblokir. Kalian mau pesta? Bayar sendiri. Kalian tidak akan dapat sepeser pun dariku. Bayu melangkah maju, mencoba meraih tanganku, tapi aku menghindar dengan cepat. Wajahnya menunjukkan keputusasaan total. Menyadari ancaman tidak berhasil, ia beralih ke mode kerabat miskin, menunjukkan sifat aslinya. Ia menangkupkan kedua tangannya memohon. Suaranya bergetar. Sinta, kumohon. Kita sudah 3 tahun bersama. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi sekarang situasinya gawat. Tekanan darah ibu naik. Dia terbaring di sofa. Rina menangis. Ditahan petugas keamanan. Direktur restoran bilang kalau dalam 1 jam uangnya tidak ada, mereka akan panggil polisi, dan kita semua dibawa ke kantor polisi. Selamatkan aku kali ini. Ayo ke sana, gesek kartumu. Tolong, ibu. Besok aku akan tulis surat utang. Aku bersumpah akan kerja di 3 tempat. Aku akan kembalikan semuanya sampai lunas. Melihatnya merengek menyedihkan, aku tidak merasa kasihan. Situasi ini sangat konyol. Keluarganya selalu menganggap diri mereka elit, meremehkanku, menghinaku di setiap kesempatan. Dan sekarang ketika kesombongan mereka terbongkar, ketika mereka terjerat hutang dan malu, mereka merangkak di kaki orang yang akan mereka injak-injak. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Bayu. Aku tidak ada di pesta itu dan tidak makan apapun di sana. Aku bukan ATM pribadimu. Kalian yang bikin masalah, kalian yang selesaikan. Telepon kerabatmu, mungkin mereka mau patungan. Kalau tidak ada uang, suruh ibu dan adikmu tinggalkan KTP sebagai jaminan. Lepas perhiasan emas mereka dan kerja untuk melunasinya. Aku tidak akan pergi kemanapun dari sini. Mendengar itu, Bayu seolah kehilangan akal. Ia mengertakkan gigi dan mengangkat tangan, siap memukulku. Tapi pada saat itu, sebuah teriakan menggelegar terdengar di seluruh lobi. Kamu mau pukul siapa, anak? Kurang ajar. Kami berdua tersentak dan menoleh dari lift. Ibuku keluar dengan cepat. Ia mengenakan pakaian rumah dengan kardigan di luarnya, tapi wajahnya memerah karena marah. Ia berdiri tegak di depanku seperti perisai yang tak tertembus. Sambil menunjuk lurus ke wajah Bayu, ia berkata dengan tegas, "Kamu sudah tidak punya rasa takut? Ya, sudah keluargamu menghina anakku. Sekarang kamu berani-beraninya datang ke rumahku dan mau main tangan. Aku membesarkan anakku dan menikahkannya, bukan untuk jadi samsak tinju kalian, dan bukan untuk membayar utang pamer kalian." Bayu melihat mertuanya yang murka di belakang ibu berdiri ayah dengan tongkat kayunya pucat pasi. Ia langsung menurunkan tangannya dan mulai tergagap. "Selamat malam Bu, Pak, saya tidak bermaksud." Restorannya menagih pembayaran. "Saya mau minta tolong Sinta sebentar." Ibu tertawa sinis. "Tolong sebentar. Kalian mencuri data kartunya. Mau memaksanya bersujud sambil menyerahkan uang agar bisa pamer di depan kerabat. Laki-laki yang diam saja melihat istrinya dihina bahkan ikut membantu, tidak punya hak untuk berdiri di sini. Dengar baik-baik, Sinta mulai hari ini tinggal bersama kami. Utang-utang kalian bayar sendiri. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, aku akan panggil polisi dan melaporkanmu atas pencurian data kartu kredit." Ayahku menghantamkan tongkatnya ke lantai marmer dengan keras. Suaranya yang dalam terdengar tegas, "Pergi dari sini. Jangan paksa kami berbuat kasar. Masalahmu selesaikan sendiri sebagai laki-laki. Kalau memang kamu laki-laki." Di hadapan perlindungan mutlak dari orang tuaku, Bayu tak berdaya. Ia sadar tidak akan mendapatkan apa-apa. Sambil mundur, ia melemparkan pandangan terakhir padaku, penuh keputusasaan dan kebencian, lalu berbalik dan berjalan gontai menuju pintu keluar. Sosoknya menghilang di telan kegelapan malam. Aku berdiri di belakang ibu dan air mata yang kutan sejak tadi sore akhirnya tumpah. Ini bukan air mata kebahagiaan. Aku tahu badai apapun yang mengamuk di luar. Aku punya pelabuhan yang aman. Orang tuaku, ibu memeluk bahuku, menenangkan. Kami masuk ke lift meninggalkan skandal kotor itu di belakang, siap menyambut hari esok yang baru dan cerah. Pintu kamar tidur lamaku tertutup meninggalkan semua kecemasan di luar. Di kamarku semuanya masih sama seperti sebelum aku menikah. Ranjang kayu aroma melati yang lembut dari diffuser. Aku merasa benar-benar aman. Tidak ada lagi bersih-bersih tengah malam setelah Bayu mabuk. Tidak ada lagi komentar pedas dari ibu mertua. Aku berbaring di kasur yang empuk dan terlelap dalam tidur yang paling nyenyak selama 3 tahun terakhir. Keesokan paginya aku terbangun oleh sinar matahari pagi. Jam menunjukkan pukul pagi. Aku meregangkan tubuh merasa sangat ringan. Seperti biasa, aku meraih ponsel. Begitu layar menyala, rentetan notifikasi membanjiriku. Lebih dari 80 panggilan tak terjawab dan ratusan pesan dari Bayu, Rina, dan kerabat suami. Aku dengan tenang membuka percakapan seolah membaca naskah sinetron yang akhirnya sudah ku ketahui. Pesan pertama dari Bayu datang sekitar pukul 11 malam.
tepat setelah ayah mengusirnya. Dalam kepanikan, ia menulis bahwa manajer Bintang Nusantara mengunci mereka di restoran. Katanya, jika mereka tidak bisa menyediakan 210 juta, ia akan segera memanggil polisi dari Polsek Kebayoran Baru untuk membuka kasus penipuan. Bayu memohon agar aku membuka blokir kartu, bersumpah akan berubah. Membaca itu, aku hanya tersenyum sinis. Orang yang memintaku uang untuk membeli rokok berjanji akan melindungiku. Selanjutnya, pesan dari Rina, adik iparku yang modis itu melupakan kesombongannya kemarin memohon belas kasihan. Ia menulis bahwa ibu mertuaku pingsan di restoran karena syok dan malu. Kerabat dari kampung awalnya ikut prihatin. Tapi begitu sadar tidak ada yang bisa membayar, mereka perlahan-lahan pergi. Ada yang ke hotel, ada yang duduk di sudut sambil menyalahkan Ibu Ratih. Rina mengeluh bahwa ia harus memberikan kalung emas dan jam tangan bermereknya sebagai jaminan, tapi manajer menuntut seluruh jumlahnya ditransfer atau tunai. Pesan terakhir datang pukul 5 pagi dari Bayu. Restoran akhirnya mengalah melepaskan sebagian kerabat, tapi Bayu, Rina, dan ibu mertua tetap disandera sampai ada kejelasan. Manajer memberi mereka waktu sampai jam 12 siang. Jika sampai tengah hari uangnya tidak ada, ia akan menyerahkan rekaman CCTV dan kontrak ke polisi. Aku mengunci layar dan melempar ponsel. Siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Pamer murahan mereka harus dibayar sangat mahal. Aku mandi, mengenakan pakaian rumah yang nyaman, dan keluar ke ruang tamu. Ibu sudah menata nasi goreng hangat dan telur mata sapi di meja. Ayah sedang membaca koran dengan secangkir teh. Melihat pemandangan damai ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk selamanya memotong tumor ganas ini dari hidupku. Tepat saat kami duduk untuk sarapan, pintu digedor dengan keras. Bel berbunyi tak henti-hentinya. Ayah mengerutkan kening, meletakkan koran, dan mengintip dari lubang pintu. Bayu dan Rina, katanya muram, kelihatannya seperti preman pasar. Biar ayah buka, kita lihat apa lagi yang mereka mau. Begitu pintu terbuka sedikit, Rina dengan paksa mendorong ayah dan menerobos masuk ke apartemen. Di belakangnya, Bayu yang kuyu dan belum bercukur menyusul. Penampilan Rina mengerikan. Rambut acak-acakan, riasan luntur, mata merah karena marah. Ia masuk ke ruang tamu, bertolak pinggang dan menatapku yang sedang tenang menyantap sarapan. Rina mendesis dengan suara serak. "Sinta, kamu masih berani sarapan di sini? Kamu tahu tidak? Ibu sekarang diinfus di puskesmas kecamatan karena kekejamanmu. Kamu membuat keluarga kami bangkrut. Kami terlilit utang. Kamu ini ular tidak tahu diuntung." Aku dengan tenang meletakkan sendok, menyeka bibir dengan serbet. Aku menatapnya dengan pandangan sedingin es. "Rina, kamu sedang berada di rumah orang tuaku, bukan di panggung restoran. Jaga bicaramu. Apa aku yang menyuruhmu memesan anggur impor dan buah-buahan eksotis untuk pamer di depan kerabat? Kalian yang merancang jebakan, mau membuatku bersujud, memeras 50 juta, lalu mau menguras kartuku. Rencana kalian gagal. Kalian menghukum diri kalian sendiri dan sekarang datang ke sini menyalahkanku. Di mana logikanya?" Mendengar kebenaran di depan orang tuaku, Bayu menunduk malu memainkan ujung jaketnya, tapi sifat kurang ajar Rina tak tergoyahkan. Ia tidak merasa malu sedikit pun dan mulai memutarbalikkan fakta. "Jangan memfitnah. Menantu menyajikan teh sambil bersujud itu tanda hormat. Dan kartu kreditmu, kamu istri kakakku. Uangmu itu uang keluarga. Kakak mengambilnya demi ibu. Apa salahnya? Kamu ini pelit dan egois, melihat keluarga dalam masalah tapi tidak mau menolong. Kamu pikir kalau cerai siapa yang mau sama kamu? Perempuan mandul yang bahkan tidak bisa punya anak." Mendengar hinaan itu, ibuku menghantamkan kepalan tangannya ke meja kaca dengan keras. Suara dentuman itu membuat Bayu dan Rina terlonyak. Ibu berdiri dan mendekati Rina. Matanya menyiratkan kemarahan. "Tutup mulut kotormu itu. Kalau orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun, biar aku yang ajari. Anakku ini manusia bukan ATM pribadi kalian. Dan soal anak mereka belum punya anak karena kakakmu yang punya masalah kesehatan, dia mandul. Sinta menyembunyikannya karena kasihan mengambil semua kesalahan. Dan kalian bangsat malah menggunakannya untuk menghinanya. Pergi dari rumahku sebelum kuapu kalian dengan sapu." Kebenaran tentang diagnosis Bayu yang diucapkan oleh ibuku bagaikan petir di siang bolong bagi Rina. Ia membelalakan mata dan menatap kakaknya dengan syok total. Bayu pucat seperti mayat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Udara di ruang tamu menjadi berat. Rina berdiri terpaku. Ia selalu menghinaku, menyebutku mandul, menghasut ibunya. Dan sekarang terungkap bahwa yang bersalah adalah kakaknya yang berharga. Tapi siok itu cepat berganti menjadi histeria karena harga dirinya yang terluka. Rina mulai mengayunkan tangannya dan berteriak, "Kalian bohong. Kalian sengaja mengarang ini untuk menjelekkan kakakku.
Keluarga kami keluarga baik-baik, tidak ada yang mandul di keluarga kami. Ini semua gara-gara Sinta sialan ini, dia menyantet kami. Sekarang juga kamu pergi ke restoran dan bayar tagihannya, atau aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Dalam luapan amarahnya, Rina menerjangku, mencoba menjambak rambutku. Ayahku melangkah maju mendorong bahunya. Rina terhuyung terdorong ke belakang dan menabrak rak kayu di dinding. Di atas rak itu ada satu set teh antik porselen peranakan kebanggaan ayahku, hadiah dari sahabatnya di ulang tahun ke-60. Terdengar suara dentang yang memekakan telinga. Porselen mewah itu jatuh ke lantai, keramik pecah menjadi ratusan keping tajam. Sisa teh tumpah di lantai. Semua orang membeku. Ayah menatap barang antiknya yang hancur dengan pilu. Wajahnya menggelap karena marah. Rina terengah-engah. Wajahnya menjadi pucat saat sadar apa yang telah ia lakukan. Tapi di matanya masih ada tantangan. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku mengambil ponsel, menyalakan kamera, dan mulai merekam. Aku merekam porselen yang pecah, wajah ketakutan Bayu, dan Rina yang agresif. Aku berkata dengan jelas dan lantang sambil merekam, "Rina, Bayu, sekarang jam 00 pagi. Kalian masuk tanpa izin ke apartemen orang tuaku, menghina orang tua, mencoba menyerangku, dan dengan sengaja merusak properti orang lain. Set teh antik ini nilainya tidak kurang dari 30 juta. Aku sudah merekam semuanya. Sekarang juga aku akan panggil polisi dari Polsek Cilandak. Atas perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan properti dengan nilai besar, kamu, Rina, bisa kena pasal pidana." Mendengar kata polisi dan pidana, kesombongan Rina langsung lenyap. Rasa takut yang luar biasa mengubah wajahnya. Ia mundur, mencengkeram sandaran sofa dengan tangan gemetar. Bayu panik berlari ke arahku, mencoba merebut ponsel, tapi ayah menghalanginya dengan tongkat. Bayu nyaris menangis memohon, "Sinta, kumohon matikan kameranya." Rina tidak sengaja. Dia tidak bermaksud memecahkannya. Kalau kamu panggil polisi, dia bisa dipenjara. Kasihanilah aku, kasihanilah ibu. Dia kan di rumah sakit. Maafkan dia kali ini. Aku mundur selangkah. Jari berada di atas tombol panggilan darurat. Aku menatap Bayu dengan rasa jijik yang luar biasa. Tidak sengaja. Dia masuk ke rumahku, menghina orang tuaku, mau menyerangku, dan memecahkan barang antik. Itu tidak sengaja. Kamu pikir hukum akan memaafkan ketidaksengajaan? Keluarga kalian terbiasa menindas yang lemah. Hari ini kalian akan tahu apa itu hukum. Rina akhirnya hancur. Ia jatuh berlutut di lantai, tidak peduli dengan pecahan porselen dan menangis meraung-raung. Bukan lagi hinaan, hanya isak tangis dan permohonan. Tapi bagiku air mata buayanya tidak berarti apa-apa. Orang-orang ini hanya takut ketika diancam penjara atau kebangkrutan finansial. Mereka tidak pernah menyesali rasa sakit yang mereka timbulkan. Bayu menjambak rambutnya sendiri, berlari-lari di ruangan. Utang di restoran 210 juta, dan sekarang adiknya terancam penjara. Semua jalan keluar ada di tanganku. Aku menghentikan rekaman, menyimpan video itu, dan mengirimkannya ke emailku. Aku dengan tenang duduk di kursi dan menatap mereka. Orang tuaku berdiri di sisiku seperti dinding yang kokoh. "Baiklah," kataku menghentikan rengekan Bayu dan Rina. "Hentikan teater ini. Kalau kalian mau menyelesaikan semuanya dengan damai dan tidak berakhir di sel tahanan, dengarkan syarat-syaratku. Ini ultimatum, tidak ada tawar-menawar." Mata Bayu berbinar penuh harap. Ia mengangguk-angguk. "Katakan, Sinta, apa saja. Asal jangan panggil polisi dan bantu kami dengan restoran. Aku bersumpah akan menuruti semua maumu." Aku tersenyum sinis. Sumpahnya tidak ada harganya. Aku mengangkat satu jari. "Syarat pertama, pagi ini juga ibumu dan Rina harus datang ke ruang tamu ini dan membungkuk dalam-dalam, meminta maaf pada orang tuaku atas kelakuan kasar mereka, dan meminta maaf padaku atas pencurian data kartu kredit." Rina mengangkat kepala ingin membantah, tapi setelah bertemu tatapanku, ia menelan kata-katanya. Aku mengangkat jari kedua. "Syarat kedua, aku tidak akan membayar 210 juta di restoran. Aku hanya akan membayar menu dasar untuk 30 meja yang dipesan ibumu. Semua biaya tambahan alkohol impor, bunga, buah-buahan eksotis yang dipesan Rina untuk pamer kalian bayar sendiri dari kantong kalian. Dan untuk set teh ini yang kutaksir minimal juta, kamu harus menulis surat pengakuan utang resmi padaku." Bayu berkeringat dingin ingin mengeluh, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku mengangkat jari ketiga. "Syarat ketiga, yang paling penting, siang ini kalian kumpulkan semua kerabat yang masih di Jakarta di restoran Bintang Nusantara. Dan di sana, di depan semua orang, ibumu harus mengatakan kebenarannya di depan umum. Ia harus mengakui bahwa rencana memaksaku bersujud dan memeras 50 juta adalah kebohongan liciknya untuk mempermalukanku.
Hanya jika ketiga syarat ini dipenuhi, aku akan datang dan membayar tagihan dasar. Jika tidak, video ini akan kuserahkan ke polisi dan urusan dengan restoran. Selesaikan sendiri. Ruang tamu hening. Syarat-syaratku bagaikan tusukan pisau bagi ego mereka yang membengkak, memaksa mereka meminta maaf pada besan, memaksa mereka membayar untuk pamer mereka sendiri. Dan yang paling mengerikan, memaksa ibu mertua melepas topeng kebajikannya di depan seluruh kerabat. Itu lebih buruk dari siksaan fisik, tapi mereka tidak punya pilihan. Bayu mengertakkan gigi, melirik Rina dengan marah dan mengangguk. Ia mencengkeram pergelangan tangan adiknya dan menariknya berdiri. Baiklah, aku setuju. Aku akan jemput ibu di puskesmas sekarang dan membawanya ke sini. Pegang janjimu, Sinta. Mereka bergegas keluar pintu. 2 jam kemudian, sekitar jam 10 pagi, ayah sudah membersihkan pecahan porselen ke sudut. Ibu menyeduh teh baru. Ayah menatapku dengan bangga. Anak kita sudah dewasa. Kami sempat takut. Karena kebaikanmu, kamu akan selalu menjadi korban. Tapi hari ini kamu menunjukkan taringmu. Biarkan besan datang, kita sendiri yang akan bicara dengannya. Pintu diketuk dengan ragu. Ibu membukanya di ambang pintu berdiri ibu mertuaku. Ibu Ratih tampak lelah dengan mata cekung. Mengenakan pakaian gelap sederhana, tidak ada lagi gaun brokat dan kalung emas. Di belakangnya, Bayu dan Rina merapat. Ia masuk ke ruang tamu, menghindari tatapan kami. Melihat tumpukan porselen pecah di sudut, ia menelan ludah dan mencoba tersenyum. Besan apa yang terjadi kemarin dan hari ini hanyalah kesalahpahaman. Anak-anak terlalu bersemangat. Maafkan, Rina. Mari kita bicarakan semuanya dengan damai. Ibu meletakkan cangkirnya dengan keras di meja. Ibu Ratih, tidak ada kesalahpahaman di sini. Memaksa Sinta merangkak, memeras uang, mencuri data kartu itu bukan pertengkaran anak-anak. Itu perampokan terencana yang licik. Anakku sudah 3 tahun mengabdi padamu dan kalian malah mau mencampakkannya demi kesombongan kalian. Ibu mertuaku memerah padam. Harga dirinya hancur. Sadar bahwa jika tidak mereka akan tamat. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, saya yang salah. Saya mendengarkan nasihat bodoh Rina. Maafkan kami. Kami tidak pandai mendidik anak. Maafkan keluarga saya. Ia menoleh padaku. Matanya menunjukkan kepahitan kekalahan. Maafkan ibu, Sinta. Ibu salah. Tolong. Ayo kita ke restoran. Selamatkan kami dari aib ini. Aku berdiri melipat tangan. Permintaan maaf Anda diterima. Tapi jangan lupakan syarat ketiga. Pukul 2 siang saya akan ada di restoran. Bersiaplah untuk mengatakan kebenaran di depan kerabat. Jika tidak kartu saya tidak akan keluar. Ibu Ratih gemetar. Tapi ia mengangguk. Mereka pergi membawa serta rasa malu dan penghinaan. Pukul 13.45, taksi berhenti di depan restoran Bintang Nusantara di Kebayoran Baru. Matahari terasa terik. Orang tuaku ingin ikut, tapi aku menolak. Ini adalah pertarunganku. Masuk ke lobi yang sejuk. Aku melihat pemandangan seperti rumah sakit darurat. Sekitar 20 kerabat Bayu tertidur di sofa atau duduk di lantai, kelelahan setelah semalaman tidak tidur. Di sudut di atas sofa terbaring ibu mertuaku Rina mengipasinya dengan majalah. Bayu mondar-mandir dengan gelisah. Melihatku, Bayu dengan gembira berlari menyambut, Sinta, syukurlah. Cepat temui manajer, mereka sudah mau panggil polisi. Aku menepis tangannya dengan dingin. Kemunculanku menarik perhatian seluruh kerabat. Paman Budi yang paling tua dan dihormati di keluarga berdiri dengan bantuan tongkatnya. Sinta, katanya tegas, berani-beraninya kamu bersikap seperti ini. Apapun yang dilakukan ibu mertuamu, kamu tidak punya hak meninggalkan seluruh keluarga di sini tanpa kepastian. Orang-orang tua menderita semalaman karenamu. Aku tersenyum sopan dan membungkuk pada Paman Budi. Selamat siang, Paman. Saya sungguh-sungguh minta maaf karena Paman harus mengalami semua ini, tapi tolong pahami saya. Saya sama sekali tidak tahu tentang pesta ini. Terlebih lagi Ibu Ratih dan Bayu diam-diam mencuri data kartu kredit saya untuk membiayai pesta ini dengan uang saya. Saya memblokir kartu untuk melindungi diri dari penipuan. Kesalahan kalian berada di sini bukan karena saya, tapi karena mereka yang mau berpesta dengan uang orang lain. Para kerabat terkejut, Paman Budi mengerutkan kening. Ibu mertua dan Rina telah berbohong pada mereka, mengatakan aku hanya pelit dan kabur. Sekarang kebenaran terungkap. Manajer Michael datang dengan tagihan panjang. Bu Sinta, syukurlah. Total tagihan untuk pesta termasuk piring yang pecah adalah 215 juta. Silakan ditandatangani. Aku mengambil tagihan itu. Ibu mertua dan Rina melompat menatapku dengan tegang. Mengambil pulpen merah, aku mulai melingkari item-item di tagihan. 30 meja dengan menu dasar, salad, ikan gurame, dan hidangan utama masing-masing seharga R juta, total R 50 juta. Tapi setelah itu, ada angka-angka yang menarik.
Aku membaca dengan suara keras ke seluruh ruangan. Rina, kemari dan jelaskan padaku dan kerabat. 30 keranjang buah impor, ceri pilihan, mangga Thailand, anggur Jepang seharga R2 juta per keranjang, total 60 juta, dekorasi dari mawar Ecuador 5 juta. Anggur Prancis mahal, total biaya tambahan 65 juta. Siapa yang memesan ini? Para kerabat tercengang. R5 juta hanya untuk buah dan bunga. Di kampung, uang sebanyak itu bisa untuk hidup setahun. Semua menatap Rina dengan pandangan menghakimi. Rina pucat dan mulai terbata-bata. Ya, aku kan ingin pestanya kelihatan indah. Kerabat datang. Aku mau menjamu dengan buah-buahan impor supaya semua lihat kita hidup mapan. Apa artinya 65 juta buatmu dengan gajimu? Aku tertawa pahit. Membeli rasa hormat dengan uang orang lain itulah inti dari keluarga mereka. Aku menoleh ke manajer, Pak Michael, saya hanya akan membayar tepat 150 juta untuk menu dasar. Sisa R5 juta untuk bunga, anggur, dan ceri ini. Tagih saja pada Rina dan Ibu Ratih, saya tidak akan membayar pamer murahan mereka. Bayu panik meraih tanganku. Sinta, kumohon bayar semuanya. Kami tidak punya R5 juta. Kamu bisa membunuh ibu. Pinjamkan dulu, aku akan ganti. Aku menarik tanganku. Sudah kukatakan tidak sebesar pun lagi. Kalian punya mobil, emas, ponsel, jual saja ke pegadaian. Berikan pada restoran. Ibu mertuaku pingsan di sofa. Paman Budi menghantamkan tongkatnya ke lantai. Ratih, apa yang sudah kamu lakukan? Seumur hidup kita hidup jujur dan kamu mau pamer dengan uang menantumu. Jual saja semua barangmu dan bayar utangmu. Keluarga kita tidak ikut dalam aib ini. Tapi ini belum berakhir. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan rekaman video. Aku mengarahkan kamera ke ibu mertuaku. Ibu Ratih, syarat nomor tatakan kebenarannya. Kenapa ibu mau memaksaku bersujud dan kenapa aku tidak datang? Paman Budi menyela. Bersujud apa? Rina bilang, kamu sendiri yang mau memberi hadiah R juta, tapi berubah pikiran. Aku menjawab, Paman, saya tidak pernah berjanji seperti itu. Saya akan dipaksa untuk bertobat di depan umum karena tidak bisa memberikan mereka keturunan. Para kerabat bergemuruh marah. Biadab sekali. Ibu mertuaku menangis dan sadar tidak ada jalan keluar, berkata dengan suara terisak di depan kamera, maafkan kami. Ini ide saya dan Rina. Saya ingin mempermalukannya di depan semua orang. Saya menyuruh Rina menyebarkan gosip tentang Juta untuk memaksanya memberikan uang. Aku mendekat lebih keras, dan salah siapa kami belum punya anak. Ibu mertuaku menutupi wajahnya dengan tangan dan meraung. Itu salah Bayu. Dia mandul. Sinta tahu tapi menyembunyikannya agar dia tidak malu mengambil semua kesalahan. Dan saya tahu semuanya dan tetap menghinanya. Saya ibu yang jahat. Maafkan saya. Ruangan gempar. Para kerabat berpaling dari mereka dengan jijik. Rina berdiri pucat seperti tembok. Reputasi keluarga mereka hancur selamanya. Aku menghentikan rekaman, mengeluarkan kartu kredit hitamku. Manajer dengan lega menyodorkan mesin EDC. Tapi aku menarik tanganku. 150 juta ini akan saya bayar. Tapi pertama-tama kita selesaikan utang lama. Aku menatap ibu mertuaku lekat-lekat. Ibu Ratih, ingat dana asuransi kesehatan saya setahun lalu R30 juta. Ketika saya keguguran, ibu mengambil kartu ATM saya dengan alasan untuk disimpan, lalu memberikan uang itu pada Rina untuk membeli motor baru. Ibu mencuri uang dari wanita yang baru saja kehilangan anaknya, para kerabat kembali terkejut. Dan setengah tahun lalu, ibu mencuri set perhiasan emas saya seharga R juta, hadiah dari sahabat saya, dan menjualnya untuk pergi berlibur. Total, ibu telah mencuri 50 juta dari saya. Aku berbalik ke arah Bayu. Dan kamu, suamiku, tahu semua ini dan memaksaku diam demi kedamaian keluarga. Ditambah 30 juta untuk set teh yang dipecahkan oleh adikmu yang tidak waras itu. Kalian berutang padaku 80 juta. Aku mengeluarkan surat pengakuan utang yang sudah kucetak. Bayu, sekarang juga di hadapan Paman Budi. Kamu dan ibumu tanda tangani surat utang 80 juta ini jatuh tempo 7 hari. Jika tidak, aku pergi dan kalian selesaikan sendiri dengan manajer. Bayu dengan tangan gemetar menandatangani kertas itu. Ibu mertuaku membubuhkan tanda tangan dengan gemetar. Aku menyimpan surat itu di tasku. Ini adalah kemenangan keadilan atas kesombongan busuk mereka. Aku menoleh ke manajer, menggesek kartu untuk 150 juta. Sisa 65 juta. Tagih dari Rina, kataku, lalu berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh. Paman Budi mengangguk setuju padaku. Keluar ke jalan Suryo yang disinari matahari, aku menarik napas dalam-dalam, akhirnya bebas. Beberapa hari kemudian, Leo memberitahuku bahwa manajer akhirnya memanggil polisi. Rina harus menyerahkan jam tangan bermerek, kalung emas dan motor barunya ke restoran untuk menutupi utang R5 juta.
Ibu mertuaku dilarikan ke rumah sakit karena stroke ringan. Kerabat dari kampung pulang di hari yang sama selamanya mencoret keluarga mereka dari daftar keluarga. 7 hari kemudian, Bayu dibawa ancaman tuntutan hukum mengambil pinjaman dengan jaminan apartemen di Tebet dan mentransfer 80 juta kepadaku. Aku menemuinya di sebuah kafe dekat pengadilan agama dan diam-diam meletakkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani di hadapannya. Ia menangis, tapi aku tak tergoyahkan. Setengah tahun kemudian, aku pindah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dengan uang yang dikembalikan, aku membuka sebuah toko bunga kecil harmoni di lantai dasar rumah orang tuaku di Pondok Indah. Setiap pagi aku bangun, merangkai buket bunga yang indah, dan menikmati hidup. Aku telah belajar pelajaran terpenting. Seorang wanita diciptakan bukan untuk menahan penghinaan, melainkan untuk hidup dengan kepala tegak. Hidupku sekarang hanya milikku seorang.